Oke, halo semuanya. Nah, hari ini kita bahas lebih dalam lagi tentang materi listening. Di video sebelumnya, aku udah ngasih eh, overview tentang apa sih listening TOEFL, terus jenis-jenis soalnya kayak gimana aja. Nah, di listening TOEFL, mungkin secara brief aku jelasin lagi, listening TOEFL itu dikerjakan dalam waktu sekitar 35 menitan untuk soal 50 soal. Jadi nggak nyampe 1 menit listening harus kita dengarkan, oke? Oke, nah di sini ada aku akan cicil materi-materi penting yang lebih detail, yang lebih rinci tentang listening TOEFL. Yang pertama itu ada di dialogue with sound confusion. Jadi di video kemarin, video sebelumnya aku jelaskan di listening comprehension TOEFL itu materinya ada sebuah dialog dan ada sebuah monolog. Dialog itu sekitar 38 soal, sisanya 12 soal itu adalah monolog atau kita dengerin sebuah talk atau sebuah pidato. Nah, di situ kalau misalnya jenis TOEFL tesnya yang kita kerjakan, yang kita pilih adalah online test, nah kita boleh catat. Kita boleh catat poin-poin penting dari pidato atau monolog tersebut. Tapi kalau misalnya itu paper base, nah nggak semuanya tempat, kita boleh diberikan izin untuk nyatat. Oke, langsung aja ke permasalahan yang pertama, yang paling penting di dalam listening comprehension TOEFL, yaitu dialog ataupun conversation dengan sound confusion. Jadi sound confusion di situ ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bisa aja sound confusion itu, confusion sendiri literally means adalah bingung, kebingungan. Jadi sebuah kata yang bikin kita bingung ketika kita mendengarkan sebuah audio yang diputarkan. Nah, jadi nggak mungkin setiap audio atau setiap soal listening, mungkin aja kita benar semuanya, tapi mostly mungkin ada 2 soal atau 10 soal yang miss misalnya, kita nggak terlalu paham. Nah, salah satunya bisa aja karena kita terjebak atau terjebak dengan yang namanya sound confusion itu. Nah, sound confusion sendiri itu ada beberapa ada beberapa poin. Misalnya, yang pertama kalau di materi ini dijelaskan bahwa hal yang paling sering orang itu terjebak dengan sound confusion, this one, involve confusion between words that have similar sounds. Nah, jadi kata yang diucapkan itu persis sama dengan kata yang kita lihat di pilihan jawaban. Nah, kenapa kita terjebak misalnya dengan sebuah sound confusion? Ya karena kenapa kita terjebak? Karena sebenarnya kita nggak bisa mendengarkan listeningnya, nggak bisa mendengarkan audionya secara komprehensif. Nah, makanya di situ kita terjebak. Salah satunya karena kita hanya mendengarkan 1 atau 2 kata aja, dan kata tersebut kita lihat di dalam ABCD dan kita langsung jawab itu. Nah, itu hal yang paling salah. Jadi itu adalah bahkan hal yang paling harus dihindari. Ketika misalnya kita miss sebuah soal di listening comprehension. Nah, jadi hal yang paling penting itu supaya menghindari yang namanya sound confusion. Sound confusion itu adalah kebingungan yang kita hadapi ketika kita menjawab soal TOEFL listening, tapi karena kita nggak bisa mendengarkannya secara keseluruhan, kita nggak bisa mengimajinasikan, mengilustrasikan setting tempat percakapannya di mana, terus siapa dengan siapa, terus kita lupa misalnya intonasinya, hal yang paling penting, nah kita terjebak di sound confusion itu. Nah, di sini ada kata-kata hint, if an answer choice contains a word that sounds like a word in the spoken sentence. Nah, ketika kita melihat answer choice, ada A, B, C, D di situ, terdiri dari sebuah kata, ataupun kata itu bunyinya sama seperti kata yang kita dengarkan di audio, tapi keseluruhannya kita nggak tahu audio itu ngomongin apa, nah, the choice is probably wrong. Jadi jangan terjebak dengan sound confusion. That's the idea. Nah, contohnya gimana? For example, if you hear the word spell and read the word spell in the answer choice, you can eliminate the choice. Jadi bahkan kita bisa mengeliminasi jawaban tersebut.
Ya, jadi jangan pilih bahkan jawaban tersebut, pilihlah sisa dari jawaban-jawaban. Jadi kalau misalnya ada 4 possible answer, ada 4 pilihan jawaban, artinya kemungkinan jawaban itu ada 25%. Nah, jadi dengan melihat kata yang kita lihat di pilihan jawaban itu sama dengan yang kita dengerin, tapi kita nggak paham itu apa, konteks percakapannya apa, nah itu bisa kita hilangkan menjadi possible answer. Nah, jadi probability-nya nggak lagi 25%, misalnya secara keseluruhan, tapi probability-nya untuk menjawab soal lebih besar lagi. Oke, karena kita sudah bisa mengeliminasi jawaban yang salah. Nah, kita langsung masuk ke exercise. Di sini dijelaskan fokusnya di discriminating between sound-alike words in dialogue and answer choices. Nah, let's see di sini misalnya ada 5 soal aja yang kita bahas. Nomor 1, di sini optionnya ada 2. Walaupun di real test optionnya itu nggak mungkin 2, tapi ada 4. Get in a different lane, dan stand in another line. Nah, di sini sound confusion-nya antara LANE di option A dan LINE di option B. So let's see the audio. Okay, let's listen. Comprehension, Part A, Dialogues, Exercises and Mini-Test. The directions for the exercises in this part of the book will not be read aloud on the tape. You should read the directions for each exercise and be sure that you understand them before you play the audio tape for that exercise. There is no tape script for Exercise 1. Exercise 2.1. Number 1. Oke, perhatikan. Nomor 1 sudah mulai diputar. Ada 2 option. So, perhatikan LANE, L-A-N-E, konteksnya bagaimana dengan L-I-N-E. Ya. So, let's take a look. I've never had to wait so long just to pay for a few groceries. I think you should get in another line. What does the woman suggest the man do? Okay. What does the woman suggest the man do? Nah, di situ, nah again yang namanya soal listening TOEFL, pertanyaannya pasti mengarah dengan reaksi atau respon dari speaker yang kedua, speaker B. Nah, speaker B tadi ngomong, you should get to another line. Nah, jadi jawabannya di situ. Oke, sebelum masuk ke jawaban, statement yang pertama dari cowok adalah, I never. Oke, kita ulang lagi sekali lagi. Number 1. I've never had to wait so long. Oke, I've never wait so long. Just to pay for a few groceries. Just to pay a few groceries. Nah, jadi dia komplain, di situ kita bisa mendengarkan ekspresinya, intonasinya, dia itu complaining, dia kesel. Dia nggak pernah beli grocery, beli belanjaan, tapi ngantrinya terlalu lama. Nah, terus reaksi dari speaker B adalah, I think you should get in another line. Nah, I think you should get to another line. Nah, terus soalnya, What does the woman suggest the man do? Okay, what does the woman suggest the man do? Apa suggestion-nya, apa sarannya adalah, kenapa kamu nggak ngantri di tempat lain aja? Atau kenapa kamu, jadi jangan berdiri di sini, berdiri di tempat lain aja. So the answer is talking about line di option B. Jadi di sini jangan sampai terjebak dengan sound confusion antara L-A-N-E dan L-I-N-E. Jawabannya B untuk case ini. So kita mungkin bisa random aja pilih soal yang lain. One more question, I think. So let's see. Do you have Emily's address? She has a new one. Number 7. Okay, number 7. Let's see. Di sini ada Emily bought new clothes dan Emily recently moved. Nah, konteksnya sangat berbeda, A dengan B. So let's see.
the dialogue. Do you have Emily's address? She has a new one. Let me see if I can find it for you. What does the woman mean? What does the woman mean? Nah, di situ bukan ngomongin masalah baju, tapi dia nanya alamatnya Emily. Ya, jadi si perempuan bilang, responnya, let me see if I can give you one. Jadi coba aku lihat dulu ya, di mana address-nya Emily yang baru. Jadi artinya di sini sound confusion antara address, sebuah dress atau cloth, dengan sebuah dress atau sebuah baju dengan sebuah alamat. Ya, jadi the context is about alamat tinggalnya si Emily yang baru. Okay, so I think it's enough for explaining or discuss about sound confusion on the TOEFL listening test. And I hope this video, my explanation, is gonna be really helpful untuk teman-teman yang berjuang, fighting untuk dapatin skor yang sesuai target teman-teman. So I think that's all for me, and bye everyone. I'll see you for next videos.